Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan kepada para bapak-bapak maupun adik sekalian, wabil khusus buat keluarga besar jemaah Masjid Al-Mujahidin bahwa malam ini adalah pengajian bulanan yang langsung diisi oleh Mubarak Bapak Kiai Haji Iman Abdul Rahman SMA, yaitu putra dari Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali. Dan kepada para jemaah, saya harap untuk menghadiri pengajian bulanan. Mudah-mudahan kebaikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang perlu kami sampaikan kepada jemaah semuanya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا
nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ya, muadzin yang azan. Setelah muadzin azan kita kan lanjutkan nih, itu langsung alhamdulillah, gitu ya. Itu tidak perlu membaca basmalah. Inilah yang dipegang oleh pendapat mayoritas dalam banyaknya hadis, ya. Sehingga kemudian pendapat yang paling kuat, pendapat mayoritas adalah awali langsung dengan membaca hamdalah. Awali langsung dengan membaca hamdalah, tidak diawali dengan pembacaan basmalah, meskipun ada pendapat yang minoritas seperti itu. Sama seperti halnya orang mengucap salam. Mengucap apa? Ya, mengucap salam. Jadi ketika kita baru naik ke atas mimbar, itu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena memang khutbah ini seperti halnya sholat, ya, dia punya pembukaan khusus yang berbeda pada amalan-amalan pada umumnya. Sebab kan dalam setiap perbuatan itu disunahkan untuk mengawali dengan pembacaan basmalah, ya. Kita mau makan baca basmalah, menggunakan pakaian baca ya basmalah, keluar rumah baca basmalah, memulai kegiatan membaca basmalah. Tapi nanti ada kegiatan-kegiatan khusus yang tidak perlu memulai basmalah. Seperti contoh begini, seperti contoh kita bertamu kepada orang, ke rumah orang tua kah, ke rumah teman kita kah, ke rumah saudara kita kah, atau ke rumah siapa. Begitu kita sampai di depan rumah, apakah kita mengetuk salam dengan mengawali basmalah? Tok tok tok, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kan juga enggak. Berpapasan di tengah jalan, ya, motor ketemu motor, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kan juga tidak, gitu ya. Langsung kita mengucap assalamualaikum. Meskipun dalam hal ini tidak berdosa, tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, ya tak apa-apa juga. Karena pada intinya baik itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, pada hakikatnya sama. Sama-sama kita menyebut asma Allah, sama-sama kita menghubungkan kepada Allah, maka cukup satu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Jadi ketika kita naik ke atas mimbar khutbah Jumat, itu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun nanti ada pendapat yang lain, tapi kita ambil pendapat yang paling yang paling benar. Bahkan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, awalilah dengan salam, bukan dengan basmalah. Jika engkau mengawali dengan mengucap basmalah kemudian diikuti dengan salam, maka terputuslah sunnah tersebut. Ya, ini satu pendapat ya. Tapi perlu ada tuh kiai yang boleh dipakai bismillah, ini pendapat yang lain. Kalau saya sih ya nggak pakai ribet-ribet. Saya ingat-ingat aja dulu Abdiyah bagaimana, begitu guru kita bagaimana. Kalau Abdiyah langsung mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Nah ini nanti ada perbedaan pendapat seperti itu. Tapi kalau untuk hamdalah, ya mengucap sholawat kepada Rasul, ini menjadi rukun yang tidak boleh ditinggal dalam pelaksanaan khutbah. Subhanallah, kemudian dia berkata amma ba'du, fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia qad adana basur bil wawalad jazza, maka sesungguhnya dunia telah diketahui punah
dan juga akan terputus, ya. Atau dipercepat. Artinya mereka dunia ini nanti satu saat akan dapat, akan hilang, akan putus. Artinya dunia ini tidak akan nyambung terus seperti halnya umur kita. Emang bakal nyambung terus ya sampai mati sudah kan begitu. Ya. Begitu juga nanti tentang apa dulu? Ya, dunia. Artinya dunia ya juga tidak abadi. Walau dia minha, dan tidak ada yang tersisa daripadanya. Illa suraba, kecuali sisa yang sedikit. Kasubaba ilina, seperti tersisanya di sebuah tempat, di sebuah bejana. Ya tasawwuha sahibuha, yang telah diminum oleh pemiliknya. Diminum apa oleh pemiliknya. Nah, ini juga sama begini. Dunia itu kan ada batasannya. Artinya ya akan putus ya dengan kematian. Makhluk-makhluk yang lain pun juga sama, termasuk dunia ini, planet ini, bumi ini juga akan apa? Ya, akan lenyap nanti ketika hari kiamat apa? Tiba. Tapi muncul kemudian ada orang yang bertanya, jika dunia ini akan terputus, jangan-jangan nanti surga dan neraka pun juga seperti itu. Apakah ketika orang masuk surga lagi enak-enak tiba-tiba berempat gitu kan, habis semua? Atau jangan-jangan orang yang masuk neraka kan katanya selama-lamanya, jangan-jangan neraka juga nanti pada satu saat akan buang gitu habis. Ya kemudian neraka juga hancur juga. Umpamanya ada orang yang seperti itu. Karena tadi menganalogikannya, jika dunia ini sebagai makhluk Allah juga akan lenyap seperti halnya makhluk Allah yang lainnya, malaikat juga sama. Yang paling belakangan menghadap Allah, malaikat Israil. Malaikat apa? Israil. Jadi malaikat ketika lagi apa tuh? Ya lagi hari apa kiamat kubro, jadi kalau di sini gitu. Oke, kami semua. Ini saya bagaimana nih? Cabut nyawa sendiri, cabut jangan apa? Nyawa sendiri. Begitu dicabut, begitu dicabut. Andaikan saat itu bumi planet ini masih utuh, akan terjadi kiamat kubro yang kedua. Saking malaikat Israil merasakan sakitnya luar biasa, dan saat itulah malaikat Israil menyadari ternyata dicabutnya nyawa itu menyakitkan. Bersadar. Tapi kalau bahasa kita mah itu lambat. Kita bakal wafat, gak bakal mati, gak bakal mati. Hewan juga sama, lahir satu saat juga akan apa? Bumi, ya Allah ciptakan, nanti satu saat akan apa? Akan musnah, matahari, dan begitu seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ya, dua jenis yang berikutnya. Ya, yang kedua ini ada yang ada permulaannya, tapi tidak ada akhirnya. Begitu Allah ciptakan, maka dia tidak akan ada apa ujungnya. Apa contohnya? Arsy-Nya Allah, kursinya Allah, termasuk surga dan neraka. Arsy-Nya Allah, kursinya Allah, Lauhul Mahfuz, yang juga termasuk surga dan neraka. Kolam-kolamnya Allah juga sama. Jadi mereka itu kekal abadi. Jadi begitu diciptakan oleh Allah, sudah tidak ada ujungnya. Kemudian yang terakhir, jenis yang terakhir adalah ya, yang tidak ada akhirnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ya, akhirnya. Tidak ada apa? Tidak ada awalnya dan tidak ada apa? Wujud tidak. Wujud ada. Ya, Allah itu maha ada. Adanya dari kapan? Tidak ada awalnya. Ada pasti juga. Kalau ada pikir-pikir tidak bakal bisa. Kagak bakal bisa. Pokoknya tidak ada awalnya.
gasnya habis sudah barangkali pohonnya udah tua. Iya, ya, buah anggur udah berhenti berbuah nggak? Ada ceritanya, tidak ada apa? Ceritanya sungai yang mengalir air susu udah banyak kering, udah kering musim kemarau enggak tidak ada apa? Terjadi khalidina fiha abadan. Wa innakum dan sesungguhnya kamu muntaqibuna akan berpisah intaqal minha daripada alam dunia ila dari lazawalalah kepada sebuah tempat yang tidak akan lenyaplah baginya. Makanya sebenarnya manusia betul mati tetapi fisik. Makanya sebenarnya intaqala ila rahmatillah telah berpulang ke rahmatullah pulang. Yang pulang ruhnya, jasadnya apa? Ya, jasadnya selesai begitu. Nanti akan dibangkitkan lagi jasad. Berpindah buktinya. Ketika kita ziarah, mereka yang ada di alam kubur tahu kok siapa yang ziarah. Ketika kita kirim doa, para arwah itu merasakan dapat kiriman dari orang yang mengirimkan apa? Ya, doa. Artinya pada hakikatnya mereka tidak betul-betul mati, tidak betul-betul apa? Makanya intaqala. Tapi berpindahnya manusia itu tidak dari lazawalalah ke tempat yang zamannya apa nanti. Ya, ketika manusia dibangkitkan, manusia dibangkitkan di situlah sudah permulaan hidup yang berikutnya. Hari kiamat tidak ada ujungnya, tidak ada fadyaqilu bil khair, maka berpindahlah bil khair dengan sebaik yang dengan kondisi yang terbaik bil khair. Dengan apa yang ada di hadapan kalian. Fa innahu maka sesungguhnya pada sungguh telah disebutkan bagi kami annal hajar bahwasanya sebuah batu yuqa yang dilemparkan di syariri jahannam, ia dari jurang neraka. Fayahdi maka kemudian akan jatuh fiha di dalamnya, di dalam neraka maksudnya sab'ina aman selama 70 tahun. La yudrikulah qamran yang itu pun tidak diketahui atau belum mencapai dasarnya. 70 tahun aja itu belum apa? Ya baru jatuh tapi belum nyampe dasar, mungkin baru mendekati lah. Menyebur. Artinya para jamaah sekalian, ya, kalau bicara neraka itu seluas apa dalamnya? Batu yang dilempar, batu yang dilempar atau batu yang jatuh ya sampai dasar neraka, ya, itu kurang lebih 70 apa? 70 tahun. Kalau pakai berhenti terus saja jatuh. Terus apa? Ada kemudian ahli fisika yang coba menghitung. Ini kira-kira kalau seandainya batu jatuh neraka atas sampai ke bawah itu dengan durasi 70 tahun, kira-kira kedalaman neraka itu berapa sih? Dihitung dengan kecepatan jatuhnya batu begitu ya. Ya meskipun ini juga baru perkiraan. Diperkirakan kedalaman neraka itu sejauh 25.000 triliun kilometer. 25.000 triliun kilometer, bukan pakai juta lagi. Sekarang kita ukur berapa luas bumi? Luas bumi ya 500 juta. Kata siapa? Kata yang hitung. Ya itu nggak tahu ya. Kata yang hitung. Kalau nggak percaya itu udah pakai meteran, kita pakai meteran. 500 juta kilometer. 500 juta sama triliun jauh apa enggak? Jauh banget. Juta ke miliar aja jauh, miliar dan triliun ini 25.000. Ini luas bumi dari ujung ke ujung, dari Bogor Serong, diukur kita lagi ke Bogor Serong begitu, kurang lebih 500 juta kilometer. Waktunya kapan? Iya. Apa planet terbesar?
dari 9 planet ini ada yang namanya Jupiter. Ada yang namanya Jupiter. Jupiter itu 11 kalinya bumi. Jika 500 juta luas bumi ini berarti 6,5 miliar ya luas Jupiter. Luas apa? Ya, Jupiter. Masih jauh nggak kan 25.000? Masih jauh banget. Gampang udah. Nah, coba bayangin kayak itu neraka apa gitu aja. Lagi aku udah susah dan betul susah ya. Wallahi dan demi Allah nanti neraka jahanam itu akan dipenuhi atau diisi apa aja tuh. Apakah kau akan heran? Walaupun dan demi sungguh tukir disebutkan lalu bagi kami anda bainal misraini bahwasanya di antara dua daun pintu min masaril jannah dari daun-daun pintunya surga masir arba'ina aman sejauh perjalanan 40 tahun. 40 apa? Tahun. Bayangkan. Jadi ini kita hitung nih, itu ya. Antara satu daun pintu dengan daun pintu yang lain itu ya. Perjalanan. Ini perjalanan ada apa? Kalau kita mengelilingi bumi butuh waktu berapa tahun? Dalam sebuah penelitian dibutuhkan waktu 4 tahun. 4 tahun mengelilingi bumi. Berarti jika ini 40 tahun berarti perlu mengelilingi berapa bumi itu? 10 kali muterin bumi. Begitulah lebarnya pintu neraka. Pintu sudah. Begitulah lebarnya pintu surga. Semua ada begini. Ini kan orang banyak ya. Ini kira-kira kita ngantri apa apa ini? Lebar pintu surganya apa? 10 kali mengelilingi bumi. Itu baru satu pintu. Lah kan surga itu banyak pintunya, ada berapa? Ada 8 pintu surga. Ya, ada 8 pintu surga. Luas apa? Kan gede banget ya. Walanya nyata ada kira-kira mendatangkan datang suatu hari buah-buah kalfizun minas zina. Suatu saat nanti akan datang yang sesak yang padat minas zina kerobat macam walau aku terkait dan aku melihat diriku sabratin sebagai orang yang ketujuh sabratin dari 7 orang Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW malana ma'amun yang kami tidak memiliki makan illa waraq syajar kecuali daun pepohonan hatta qarifat ashdadna sehingga di bibir kami itu di pinggiran bibir kami itu terluka pecah saking kenapa saking ya nggak makan begitu faltaqatu turdan dan aku mengambil selimut Tuhan kemudian aku bilang baik ini untukku wa baina Sa'd Malik dan sebagian untuk Sa'd Malik fantazartu min ismiha aku mengenakan sarung separuhnya wa tazaru Sa'd min ismiha dan sarung separuhnya lagi dipakai oleh Sa'id fama asbah al-yawm dan tidaklah saat itu kita dari kami ahadun salah seorang di antara kami illa asbah amir kecuali ya, menjadi pemimpin ada Mesir di salah satu di Mesir di wilayah Mesir pindah langsung dari wilayah Mesir pindah langsung dari wilayah wa ini dan sesungguhnya aku a'udzubillah berlindung kepada Allah an akuna fi nafsi azimah bahwa aku seorang yang menjadi fi nafsi azimah yang menjadi orang besar wa inna Allah saghir meskipun aku menyadari di sisi Allah aku orang yang kecil. Artinya apa? Seorang amir pemimpin ya, yang punya kedudukan yang tinggi dihormati tapi di sisi Allah kecil. Merasa kekuasaan yang besar baru
ini apa yang kecil ya. Maka sadarlah bahwa hidup di dunia ini ya hanyalah sementara dan pada hakikat yang kecil. Ya, maka kejarlah sesuatu yang besar, yaitu akhirat. Jangan kau mengejar yang kecil, karena dunia ini hanyalah sebagai perantara kita untuk menuju kehidupan abadi yang kenikmatannya bakal jauh lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan yang ada di muka bumi ini. Hadis berikutnya kita akan lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Anda semuanya sehat ya. Amin. Umur bisa kembali berjumpa kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillah baru saja selesai pengajian Quran kita. Mudah-mudahan